Izin untuk memulai acara. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Yang terhormat Bapak Dede Irwan selaku Pudir 3 Politeknik Negeri Pontianak. Yang terhormat Ibu Nanik Lestari selaku Ketua Tim Program Wirausaha Merdeka Poli Batam dan beserta jajarannya, dan yang terhormat Bapak Ibu dosen dari Politeknik Negeri Pontianak yang bergabung pada Zoom kita pada siang hari ini, dan sama-sama kita banggakan teman-teman mahasiswa dari Politeknik Negeri Pontianak. Alhamdulillah di kesempatan siang hari ini kita diberikan kesehatan dan kesempatan untuk hadir di kegiatan sosialisasi program Wirausaha Merdeka Poli Batam dengan Politeknik Negeri Pontianak. Sebelumnya menyampaikan salam dari Pak Muhammad Zainuddin selaku Pudir 3 Bidang Kemahasiswaan Poli Batam. Beliau kebetulan sedang kurang sehat, tapi jika memungkinkan nanti beliau juga akan bergabung di Zoom kita pada siang hari ini. Baik, untuk yang pertama adalah kata sambutan dari Bapak Dede Irwan selaku Pudir 3 Politeknik Negeri Pontianak. Pada Bapak Dede, waktu dan tempat disilakan, Pak. Maaf, terlewat. Di sini sudah bergabung ya, yang terhormat Bapak Slamet Jumaidi, Kaprodi TPI. Ya, terima kasih Bapak sudah bergabung di kegiatan kita pada siang hari ini. Ya, sama-sama Pak. Ya. Ya, kita mungkin menunggu Bapak Dede ya. Untuk memberikan kata sambutan. Sembari nunggu Pak Dede, mungkin dari Bu Nani ada yang sampaikan dulu. Oke, terima kasih Mas Fajri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih teman-teman dari Politeknik Negeri Pontianak. Salam kenal dari Politeknik Negeri Batam. Semoga kegiatan ini memperkuat silaturahmi kita. Dan ini kami sebenarnya mendapatkan surprise, Pak. Pak Dede dan Pak Slamet Junaidi, kami sebenarnya mendapatkan surprise kenapa kita baru sosialisasi sekarang, karena kita nggak melakukan sosialisasi ke Politeknik Negeri Pontianak, namun alhamdulillah responnya dari teman-teman Politeknik Negeri Pontianak
sampai dengan hari ini sudah ada 34 peserta Pak yang mendaftar di tempat kami, dan 32-nya sudah dinyatakan diterima, dan teman-teman alhamdulillah terima kasih teman-teman yang ada di mahasiswa yang ada di Pontianak sudah melakukan konfirmasi Pak. Jadi sungguh sangat luar biasa, belum melakukan sosialisasi tapi sudah responnya luar biasa. Jadi kami memohon maaf baru bisa melakukan ini karena kami baru mendapatkan bisa menarik data dari website pusat itu baru hari Senin kemarin Pak. Jadi kami baru tahu benar listnya apa aja dan sebagainya itu baru itu. Jadi baru makanya kita baru menindaklanjutin sekarang. Oke, apa itu terkait dengan program Wirausaha Merdeka nanti akan disampaikan Bu Anissa, sudah siap? Mungkin teman. Masih di mute Bu. Oh, udah siap Bu. Oke, nanti akan disampaikan oleh Bu Anissa, Bapak Ibu. Salam kenal. Ini Bu Anissa bagian dari tim Wirausaha Merdeka Politeknik Negeri Batam. Tadi ada Mas Fajri juga, ada Bu Febrina, ada Bu Maria dan sebagainya. Kami tim Pak mengerjakannya. Mungkin terkait dengan detail program ini akan disampaikan oleh Bu Anissa. Nanti di endingnya nanti ditutup dengan Pak Dede ya sama sesi tanya jawab gitu ya. Mas Fajri gitu? Baik Bu, mungkin iya. Silakan Bu Anissa. Baik Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya Bapak Ibu dari Politeknik Negeri Pontianak. Suara saya sudah terdengar jelas Bapak Ibu? Bu, Alhamdulillah Bu. Bu Anissa itu Pak Dedeknya udah ready tuh. Monggo Pak Dede iya. kasih sambutan dulu. Oh iya maaf tadi ada keperluan di internal kami. Monggo karena Pak. Berkaitan mau PKKMB ini Bu. Oke. Ya, mohon Alhamdulillah salam kenal Pak Dede. Ya, salam kenal Ibu. Terima kasih, responnya luar biasa dari Politeknik Negeri Pontianak. Terima kasih, mohon maaf baru sempat silaturahmi secara daring. Terima kasih responnya teman-teman dari Politeknik Negeri Pontianak sudah melakukan pendaftaran di Poli Batam. Itu sudah ada 34 Pak. Alhamdulillah. Ya tadi saya dapat laporan dari Pak Kodri. Mungkin saya sedikit ngasih sambutan Bu ya. Ya, monggo Pak, monggo Pak. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Ibu Anissa ya, di sini ada dari Poli Batam, Pak Slamet Jumadini, Kaprodi kami Bu dari penangkapan ikan yang sangat antusias sekali nih mengirimkan mahasiswanya untuk mengikuti Kewirausahaan Merdeka ini ya. Dan Bapak Ibu yang hadir, saya lihat satu-satu, ada Pak Ul, Pak Direktur ada, Pak Direktur? Enggak ya? Pak Wadir tiganya ada Bu? Pak Jun? Pak Zain? Pak Zennya sedang ada kegiatan, kami juga ada kegiatan pembukaan mahasiswa baru Pak. Salam kenal sudah dari mulai Pak Zen. Ya. Sudah Pak, kami Pak ya. Ya saya sering berkomunikasi dengan Pak Zen Bu. Ya sering juga sama Pak Muslimin. Muslim Pak, betul. Pak Muslim. Iya. Ya, jadi kami beberapa minggu yang lalu mendapat surat undangan ya dari Politeknik Negeri Batam, yang mana Politeknik Negeri Batam salah satu yang diminta untuk ikut serta di dalam Kewirausahaan Merdeka ini. Nah ini memang adalah program baru ya. Kami juga masih mencari-cari ini bagaimana sistemnya itu kan, karena kalau tahun lalu kan PWMP, kalau sebelumnya itu kan ada KMI, Kewirausahaan Mahasiswa Indonesia itu bersama dengan Puspresnas. Nah, kami juga dulu sempat ikut Expo Kewirausahaan di Batam, Ibu.
Waktu itu alhamdulillah kami ada lolos tahun 2019 waktu itu. Nah, tapi karena pandemi dan sebagainya, semua berubah ternyata, dan ternyata lahirlah PWMP, Program Mahasiswa Wirausaha Vokasi. Nah, di program Wirausaha Vokasi itu, alhamdulillah 2 tahun kami mendapat 7 kelompok dan 14 kelompok. Nah, untuk itu kami tahun ini memang sudah menyusun nih untuk mahasiswa-mahasiswa mengikuti kewirausahaan, karena menurut kami kewirausahaan ini penting untuk pengembangan karakter mahasiswa. Nah, hanya saja kami membutuhkan informasi yang lebih detail ini memang Ibu, seperti apa sih program Kewirausahaan Merdeka ini yang dicanangkan oleh Ditjen Vokasi. Nah, yang saya dengar sih kemarin dari teman di Poli Jember, itu ada expo. Nah, ini memang yang diharapkan oleh mahasiswa kita ini kan tentu adanya expo itu, Bu. Nah, saya nggak tahu, nanti mungkin lebih banyak akan disampaikan oleh Bapak Ibu dari tim Kewirausahaan Merdeka Politeknik Negeri Batam. Dan mudah-mudahan mahasiswa kami dapat mengikuti dan mampu mendapatkan manfaat, sehingga mereka betul-betul nantinya setelah lulus itu berguna untuk baik karakter dan talent mereka lah ke depannya. Mungkin itu saja, Bu. Selebihnya kami menyimak dulu nih seperti apa program Kewirausahaan Merdeka tersebut. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf jika ada yang salah dalam penyampaian saya. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Dede Irwan atas kata sambutannya. Baik Bapak Ibu dan rekan-rekan mahasiswa, kita masuk ke kegiatan inti kita pada siang hari ini, yaitu adalah sosialisasi program Kewirausahaan Merdeka Poli Batam dengan Politeknik Negeri Pontianak, yang siang hari ini akan dibawakan oleh Ibu Anissa Fiona selaku tim Wirausaha Merdeka Poli Batam. Kepada Ibu Anissa, waktu dan tempat disilakan. Terima kasih Mas Fadzi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu semua. Yang saya hormati Bapak Dedi selaku Pudir 3 Politeknik Negeri Pontianak. Kemudian ada Bapak Slamet ya, Kaprodi dari Prodi Teknologi Penangkapan Ikan TTPI, dan yang saya hormati Bapak Ibu dosen yang mungkin nggak bisa saya sebutkan satu persatu dari Politeknik Negeri Batam, dan mahasiswa dari Politeknik Negeri Pontianak, dan mahasiswa dari Politeknik Negeri Pontianak. Izinkan saya Pak, Bapak Ibu untuk menjelaskan program Wirausaha Merdeka dari Politeknik Negeri Batam. Saya izin share screen, Mas Fajri. Ya Bu, Bu Anissa silakan Bu. Apakah filenya sudah terlihat, Bapak Ibu? Udah. Oke. Kebetulan untuk program Wirausaha Merdeka itu yang dari Politeknik Negeri Batam, Bapak Ibu, ketika diajukan itu adalah programnya melalui metode Project Based Learning atau PBL, dengan tujuan untuk menciptakan wirausaha berbasis iptek. Nah, untuk program Wirausaha Merdeka ini adalah salah satu bagian dari program MBKM, program Merdeka Belajar Kampus Merdeka, di mana untuk yang program Wirausaha Merdeka ini nantinya diharapkan akan memberikan kesempatan kepada mahasiswa di Indonesia untuk belajar dan mengembangkan diri menjadi calon entrepreneur. Jadi setelah lulus nanti, tidak hanya mungkin pada umumnya ya Bapak Ibu mahasiswa, kalau misalnya setelah lulus akan berpikir nanti saya mau bekerja di mana, mau di perusahaan mana, nah seperti itu. Nah, dengan
dibekalinya kewirausahaan ini diharapkan mahasiswa tidak hanya fokus ke situ, tetapi mahasiswa kita setelah lulus nanti juga bisa menciptakan lapangan kerja, menjadi seorang entrepreneur. Nah, tujuan dan manfaat program Wirausaha Merdeka ini salah satunya itu adalah menanamkan mindset, kemudian pengembangan karakter kewirausahaan, dan nantinya diharapkan dalam program ini mahasiswa itu mendapatkan pengalaman berwirausaha, mendapatkan pengasahan keterampilan berpikir, dan nanti bekerja sama. Kemudian mahasiswa juga diharapkan dapat meningkat kemampuan daya kerjanya, dan juga nanti penguatan metode pengembangan kewirausahaan bagi mahasiswa peserta program. Nah, dalam program ini nanti juga akan memfasilitasi mahasiswa untuk memperoleh kredit SKS maksimal 20 SKS. Nah, untuk di perguruan tinggi Politeknik Negeri Batam sendiri itu sebenarnya juga sudah ada ekosistem kewirausahaan, ada inkubator bisnis. Kemudian kami juga memiliki teaching industri dan sudah memiliki jejaring bisnis dan komunitas usaha serta alumni, dan juga sudah memiliki jaringan kemitraan Dudi, Bapak Ibu. Dan untuk di Poli Batam itu juga sudah menerapkan ekosistem PBL. Nah, kebetulan Politeknik Negeri Batam itu sudah menerapkan PBL semenjak tahun 2019 sampai saat ini. Dan untuk program ini, program kewirausahaan itu di Politeknik nanti akan menerapkan PBL dengan metode PBL. Nah, untuk Poli Batam sendiri yang sudah diterapkan selama ini ekosistem PBL-nya, jadi untuk project based learning itu tidak dikotak-kotakan lagi per prodi, tetapi sudah mulai berbaur. Jadi satu tim itu bisa dari berbagai keilmuan. Jadi untuk menyelesaikan project itu sudah ada kerjasama dengan mahasiswanya, mungkin dari satu tim ada mahasiswa dari teknik mesinnya atau dari manajemen bisnis, jadi sudah berbaur. Nah, diharapkan nanti dengan kegiatan seperti ini juga akan menjadi challenge bagi mahasiswa kita, kemudian nanti juga menambah ilmu pengetahuan mereka yang misalnya orang teknik mungkin pahamnya hanya bikin produk, tetapi ketika kerja sama tim dengan dan bergabung dengan mahasiswa mungkin dari manajemen bisnis jadi paham bagaimana terkait manajemennya juga gitu. Nah, program Wirausaha Merdeka ini juga berkaitan dengan IKU perguruan tinggi, dan untuk program ini diharapkan nanti akan menghasilkan lulusan politeknik yang memang mengembangkan usahanya melalui PBL, dan nanti memberi pengalaman juga kepada mahasiswa untuk belajar di luar kampus dalam bentuk pengembangan usaha mahasiswa, serta meningkatkan kompetensi dan pengetahuan mahasiswa tentang kewirausahaan. Jadi nanti dalam program ini akan ada pendampingan juga dan juga akan dibantu oleh dosen. Kami juga melibatkan dosen praktisi yang memang sudah berpengalaman di bidang berwirausaha. Kemudian nanti dalam program ini juga ada kompetisi, juga ada sertifikasi di bidang kewirausahaan. Nah, alur programnya mulai dari persiapan, sosialisasi, kemudian persiapan kurikulum, dan lain sebagainya, kemudian masuk ke pendaftaran. Nah, untuk pendaftaran itu maksimal tanggal 26 Agustus ini, Bapak Ibu. Kemudian setelah
proses pendaftaran dan direview dan ditetapkan siapa saja mahasiswa yang diterima yang nanti akan ditetapkan sebagai peserta program, kemudian nanti akan di-launching dan akan masuk ke pelaksanaan, di mana di pelaksanaan ini ada proses pembelajaran dan pembimbingan. Di proses pembelajaran dan pembimbingan, nanti 10 orang mahasiswa akan didampingi oleh 1 orang dosen pendamping lapangan. Jadi rasionya nanti 1:10. Dalam kegiatan pelaksanaan nanti juga ada yang namanya pesta kewirausahaan, Bapak Ibu, nanti yang akan menjadi tenan itu dari mahasiswa. Kemudian terakhir itu ada monitoring dan evaluasi. Tentu dengan alur pelaksanaan program ini nanti akan didukung dengan adanya SOP pengelolaan program, nanti juga akan diberikan silabus dan rancangan pembelajarannya, jadwal program, serta nanti ada juga sistem informasi dan media yang memang akan digunakan dalam proses pembelajaran. Nah, ini adalah jadwal kegiatan program Wirausaha Merdeka Poli Batam. Untuk persiapan dan pendaftaran sudah mulai dari bulan Juli hingga Agustus. Agustus ini nanti pelaksanaan launchingnya itu sekitar tanggal 30 sampai tanggal 31 Agustus ya Bu Nani ya. Kemudian setelah launching akan mulai pelaksanaan program sampai nanti di minggu pertama Desember 2022. Jadi di minggu pertama Desember itu sudah evaluasi dan laporan program Wirausaha Merdeka. Nah, benefit juga dari program ini Bapak Ibu itu juga berkaitan dengan IKU, indikator kinerja utama perguruan tinggi IKU 1 itu yaitu aspek peningkatan kualitas lulusan, yaitu kesiapan kerja lulusan untuk mendapatkan pekerjaan yang layak atau berwirausaha setelah menyelesaikan studi di perguruan tinggi, dan juga berpengaruh ke IKU aspek peningkatan kualitas mahasiswa, yaitu dukungan dan apresiasi terhadap mahasiswa untuk bisa belajar dan berprestasi dalam kegiatan di luar kampus. Nah, nanti dalam pelaksanaan juga akan ada dosen pendamping lapangan atau DPL dengan rasio 1:10. Dan mungkin nanti untuk DPL itu juga bisa diklaim untuk BKD dan atau SKP-nya, Bapak Ibu. Nah, benefit peserta program WMK Poli Batam itu nantinya akan mendapatkan pengalaman praktis karena kami juga melibatkan praktisi, kemudian akan mendapatkan perubahan mindset dan kompetensi kewirausahaan, serta nanti juga ada sertifikasi BNSP di bidang kewirausahaan, serta yang terakhir itu adalah pengakuan SKS. Nah, pengakuan SKS ini maksimal 20 SKS. Berapa jumlah SKS-nya nanti akan tergantung kebijakan dari perguruan tinggi asal perguruan tinggi masing-masing. Cuman dibatasi maksimal adalah 20 SKS. Nah, untuk peserta program pada awalnya itu kami akan menerima peserta itu sebanyak 800 orang mahasiswa. Namun setelah diskusi dengan pusat jadi direvisi 900 mahasiswa ya Bu Nani ya? Betul Bu? Maaf Bu Anissa, Bu Nani sedang ke toilet. Oke. Jadi kapasitas mahasiswa yang diterima itu 800 orang mahasiswa, namun setelah diskusi dengan pusat itu Politeknik Negeri Batam kemungkinan akan menerima tambahan kuota sampai dengan 900 orang mahasiswa. Iya benar. Kemudian untuk ini ada persentase jumlah peserta, cuman sebelumnya itu dibatasi Bapak Ibu 60% untuk internal, 40%-nya dari luar Poli Batam. Namun saat ini sudah diberi
informasi dari pusat untuk saat ini tidak ada persentase. Jadi boleh berapapun persentasenya sudah tidak mempengaruhi, tergantung dari pendaftar saja Bapak Ibu. Kemudian untuk yang untuk 320 orang ini sudah direvisi Bapak Ibu. Jadi untuk saat ini boleh diterima 80% internal, eksternal 20%, atau mau internal 60%, eksternal 40%. Nah, itu disesuaikan saja dengan jumlah pendaftar yang sudah mendaftar ke program WMK di Poli Batam. Nah, untuk persyaratan mahasiswa peserta program, ini adalah yang pertama, yang pasti mahasiswa aktif. Jadi harus mahasiswa aktif, dan boleh jenjangnya D4, D3 atau D3 atau S1. Dari panduan boleh S2, cuman dari Politeknik Negeri Batam tidak bisa menerima dari jenjang S2, S3 karena kebetulan Politeknik Negeri Batam di sini juga tidak ada jenjang S2-nya. Jadi kami menerima dari D3, D2, D3, D4, dan S1. Kemudian terdaftar paling rendah minimal semester 3 untuk program diploma D2 dan semester 5 untuk program D3 atau D4 atau S1. Dan nanti mahasiswa calon peserta itu hanya dapat mendaftar satu perguruan tinggi pelaksana program. Jadi hanya bisa mendaftar satu perguruan tinggi pelaksana program, kemudian nanti akan direview dan ditetapkan apakah akan diterima atau ditolak. Kemudian bagi mahasiswa diharapkan tidak sedang menyusun tugas akhir pada saat waktu mengikuti program. Nah, ini adalah persyaratan mahasiswa. Jadi untuk mahasiswa itu akan menyampaikan surat keterangan menerima beasiswa dari LPDP kalau ada, jika ada. Kemudian nanti juga akan memperoleh surat rekomendasi dari Ketua Program Studi dan Pimpinan Perguruan Tinggi, dan mahasiswa juga membuat surat pernyataan belum pernah atau tidak sedang mengikuti program MBKM lainnya, serta mahasiswa memperoleh surat izin untuk mengikuti seluruh rangkaian program dari orang tua mahasiswa. Jadi ada surat izin dari orang tua mahasiswa, serta ada surat pernyataan bersedia mengikuti program penuh waktu dan dibuktikan dengan surat pernyataan mahasiswa. Dan untuk 3 surat pernyataan ini Bapak Ibu itu ditandatangani di atas materai 10.000. Kemudian selain surat pernyataan yang 3 tadi, ada tambahan itu yaitu transkrip nilai sementara. Kalaupun misalnya transkrip nilainya semester ini belum keluar, boleh menggunakan transkrip nilai terakhir mungkin semester sebelumnya. Kemudian ada prasyarat tambahan juga, boleh dipilih salah satu, yaitu dokumennya KTP atau KTM, atau boleh kartu vaksin dosis 2. Dan ini boleh dipakai apa saja, salah satu saja. Dan dokumen tersebut itu diupload dalam bentuk PDF dan maksimal 15 MB. Dan ini diupload di websitenya Wirausaha Merdeka. Kemudian terkait proses pendaftaran, itu tahap pertama adalah membuat akun. Jadi nanti mahasiswa membuat akun dulu di program WMK melalui websitenya wirausahamerdeka.id. Nanti ini akan diverifikasi 1 kali 24 jam, dan kemudian mahasiswa akan mempersiapkan dokumen yang memang diperlukan untuk pendaftaran. Tadi ada 6 dokumen, kemudian nanti akan menunggu respon dari panitia seleksi, dan setelah submit itu nanti akan direview oleh panitia seleksi apakah nanti mahasiswa tersebut diterima atau tidak.
Nah, untuk sementara pendaftaran itu ditutup tanggal 26 Agustus, Bapak Ibu. Namun jika sudah mencukupi kuota, nanti bisa jadi akan tutup lebih awal jika sudah terpenuhi. Dari saya sekian, Bapak, Ibu, dan mahasiswa dari Politeknik Negeri Pontianak. Jika ada pertanyaan, dipersilakan. Saya kembalikan kepada Mas Fajri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Anissa Fiona atas pemaparan materinya. Selanjutnya kita masuk ke sesi tanya jawab ya. Ini dari Bapak Ibu dosen dari Politeknik Negeri Pontianak atau rekan-rekan mahasiswa, jika ada yang bertanya disilakan. Nah ini kayaknya ya benar Pak, ya ini akademik, kenapa ada pertanyaan di depan itu karena mungkin untuk akademik. Boleh langsung open mic atau raise hand, atau boleh juga via chat juga dipersilakan Bapak Ibu dan teman-teman. Untuk yang Silahkan Bapak Ibu dan teman-teman mahasiswa dari Politeknik Negeri Pontianak. Aduh, raise hand mana dia? Oh ya Pak, Pak Slamet mau bertanya Pak, silakan Pak. Bertanya Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Bu, yang saya tanyakan, ini kan teknis pelaksanaan kalau dilihat dari time schedule itu mulai sampai dengan November, Bu ya. Nanti mahasiswa yang mengambil Wirausaha Merdeka di Poli Batam, mahasiswanya belajar di Batam teknisnya, Bu. Kemudian yang kedua adalah apakah mahasiswa yang nanti mengikuti program Wirausaha Merdeka ini ada beasiswa untuk kegiatan ini atau memang mahasiswa sendiri yang biayai untuk kegiatan semuanya? Itu aja Bu dari saya. Baik Pak Slamet, saya coba jawab dulu. Untuk terkait teknis pelaksanaan, apakah nanti akan belajar di Politeknik Batam atau bagaimana? Nah, itu untuk teknis pembelajaran itu kita hibrid Pak. Jadi nanti ada yang memang secara online dan ada yang tatap muka. Nanti tergantung mana kegiatan yang kira-kira memang bisa online itu akan di-online-kan, namun kegiatan yang memang mengharuskan offline tatap muka berarti dilaksanakan secara tatap muka di Politeknik Negeri Batam, Pak. Kemudian yang kedua terkait beasiswa. Untuk program ini tidak dipungut biaya apapun, namun untuk akomodasi mungkin Bu Nani bisa membantu menjawab terkait keuangan. Cuman untuk programnya sendiri, misalnya sertifikasinya, Pak, kan ada kegiatan sertifikasi, nanti ada kegiatan pembelajaran dan lain sebagainya di program ini, itu tidak memungut biaya apapun kepada mahasiswa. Oke. Terus untuk proyek wirausaha yang dikerjakan itu pembiayaannya gimana, Bu?
Untuk pembiayaan proyek, kebetulan di program ini Pak tidak diperbolehkan memberikan biaya dalam bentuk uang ya Pak kepada mahasiswa, tapi diperbolehkan dalam bantuan dalam pembuatan prototipe Pak. Oke. Jadi bantuannya itu dalam bentuk bantuan pembuatan prototipe. Oh, prototipe. Berarti proyeknya sudah ditentukan Poli Batam atau memang ide murni dari mahasiswa, Bu? Untuk awal Pak, nanti setelah ditetapkan peserta program, nanti akan dilakukan pemetaan dulu Pak. Jadi nanti dibagi dua dulu klaster yang memang yang pertama yang sudah memiliki usaha sendiri Pak. Kalau yang sudah memiliki usaha berarti nanti akan fokus pengembangan usahanya. Tapi kalau yang memang belum punya usaha nanti jadi ada dua klaster, nanti dibimbing dari awal yang sudah punya usaha dan yang belum. Kemudian nanti diklasterkan lagi Pak di bidangnya masing-masing. Kan kewirausahaan ini ada mungkin bidang jasa, nanti ada manufaktur ya Pak, ada bidang kuliner. Nah, nanti itu dipetakan lagi Pak, dikelompokkan lagi. Jadi untuk proyeknya bukan ditetapkan dari awal oleh Politeknik Negeri Batam, tapi nanti dipetakan dulu Pak dengan sesuai dengan peserta programnya gitu. Nah, kalau untuk aktivitas luringnya itu diperkirakan berapa lama harus di Poli Batam, Bu? Kebetulan untuk jadwal detail ini belum belum launching Pak untuk jadwal program detailnya, tanggal berapa yang online, tanggal berapa yang luring itu belum. Nanti mungkin menyusul Pak kami berikan jadwalnya. Oh, estimasinya belum bisa dikeluarkan, Bu. Berapa lama luring untuk di aktivitas di Batamnya? Saya belum bisa memastikan Pak berapa lamanya Pak. Oke. Berarti nanti konversinya menyesuaikan dengan SKS yang sudah ditetapkan di prodinya, Bu ya? Iya. Kalau di kami sama sesuai dengan panduan MBKM 20 SKS, Bu, sama. Oh iya Pak. Jadi untuk SKS pengakuan ini dikembalikan lagi ke prodi masing-masing Pak. Oke, Bu. Ya Pak, terima kasih Pak. Terima kasih banyak. Terima kasih Pak Selamat dan Bu Anissa. Dari Bu Nani kira-kira ada tambahan, Bu? Baik. Mungkin dari Bapak Ibu dosen atau teman-teman mahasiswa dari Politeknik di Pontianak, yang lain apa ada yang ditanyakan? Bahkan mungkin dari teman-teman mahasiswa dari Politeknik Pontianak, ya. Jika ingin bertanya. Atau dari Bapak Ibu dosen yang lain dari Politeknik Pontianak mungkin. Di kolom chat ada yang bertanya dari Gina ya, dari Mbak Gina. Izin bertanya Bu, apakah saat kita mengikuti program ini, apakah kita tetap mengikuti SKS yang ada di jurusan kami? Mungkin boleh bantu dijawab Bu Anissa. Oke. Terkait
apakah saat kita mengikuti program ini tetap mengikuti SKS yang ada di jurusan. Jadi untuk mengikuti program ini nanti mahasiswa memang fokus ke program WMK, namun nanti bisa dikonversikan ke SKS mata kuliahnya mahasiswa. Nah, mata kuliah mana saja yang bisa dikonversikan itu dikembalikan lagi ke kebijakan prodi atau perguruan tinggi asal. Nanti SKS ini bisa saja mata kuliah yang pada saat semester ini diambil atau bisa juga diklaim mungkin di mata kuliah semester lalu yang mungkin nilainya jelek tapi bisa diklaim dari kegiatan ini dan berkaitan. Nah, itu bisa diklaim atau bisa juga untuk pengklaiman konversi SKS untuk mata kuliah di semester depannya. Cuman dibatasi untuk SKS-nya itu maksimal 20 SKS. Nah, mata kuliahnya ini nanti diserahkan kembali ke perguruan tinggi masing-masing. Begitu, Ibu Gina. Oke, terima kasih Bu Gina. Terima kasih Bu Gina, Bu Anissa. Ada lagi mungkin Bapak Ibu dosen atau teman-teman mahasiswa dari Politeknik Pontianak. Kalau ada yang masih bingung boleh bertanya ya. Mungkin nanti teman-teman atau teman-teman mahasiswa ada gambaran. Mungkin Bapak Ibu dosen memiliki gambaran yang jelas terkait dengan program Wirausaha Merdeka Polibatam ini. Apakah tidak ada lagi Bapak Ibu dan teman-teman yang ingin bertanya? Mungkin sudah jelas ya pemaparan dari Bu Anissa. Jika seperti itu mungkin saya kembalikan ke Bu Anissa lagi, Bu. Ada lagi Bu yang ingin sampaikan, Bu, terkait pemaparan? Oh. Oh, Bu, izin bertanya, Bu. Silakan. Silakan, Pak. Ya, perkenalkan saya Alusius Masih, Bu, Politeknik Pontianak. Berkaitan dengan program Wirausaha Merdeka ini, Bu. Nah, kan modelnya ini kan mahasiswa ngikuti kegiatan yang ada di kampus tujuan di Batam ya. Tergantung tadi penjelasan Ibu katanya ya mau daring ataupun offline itu kan belum diatur ya. Artinya itu teknisnya nanti nyusul ya. Nah, cuman kan artinya ketika dia mau daring atau mau offline kan selama 1 semester atau 6 bulan, artinya selama 1 semester perkuliahan ini kan fokus mahasiswa yang mengikuti kegiatan ini, artinya kan dia belajarnya tentang kewirausahaan murni. Artinya dia fokus ke kegiatan kewirausahaan aja. Gitu kali Bu ya. Nah, sementara kalau misalnya nanti di mata kuliah yang ada di perguruan tinggi yang ada di Pontianak sini, yang ada di Politeknik Pontianak sini di semester yang mahasiswa ikuti ini ada mata kuliah yang di luar bidang kewirausahaan. Nah, bagaimana cara memasukkan SKS-nya itu yang setara 20 SKS tadi, Bu? Itu yang pertama. Nah, yang kedua, kan mahasiswa mengikuti program kewirausahaan ini. Artinya
setelah program pembelajaran ini mereka dapat, paling enggak kan dibuktikan dengan action, kerja nyatanya dia. Nah, proyeknya dia tadi. Artinya kan bisa jadi ada dua skema tadi Bu ya. Artinya ada yang udah punya usaha sama yang baru akan mau melakukan usahanya nih. Nah, mungkin mereka yang udah punya usaha palingan tinggal memperkuat aja usahanya yang ada dengan mengikuti program ini. Tetapi ketika mereka yang belum punya usaha baru akan memulai karena ada program Wirausaha Merdeka ini, kan pasti banyak hambatannya yang dia dapat nih. Apa yang dipelajari di Batam sana, kondisi sosial ekonominya belum tentu sama dengan yang di Pontianak. Artinya saya kasih contoh misalnya gini, ketika di Batam sana mungkin sama pembimbing atau Bapak Ibu dosen yang bergerak di bidang kewirausahaan yang di Politeknik Batam sana, mungkin mereka punya link yang bagus terhadap industri ataupun pengusaha-pengusaha atau organisasi seperti Kadin yang punya link yang bagus, yang bisa komunikasinya lancar, sehingga bisa mempertemukan antara mahasiswa dengan organisasi itu ataupun dengan pengusaha itu atau industri itu. Nah, ketika balik ke Pontianak, belum tentu mereka sama dengan yang mereka dapat di sana. Nah, kendala seperti itu ngatasinnya gimana sehingga program Wirausaha Merdeka ini bisa sukses gitu, Bu. Oke, Mungkin baik, itu Pak. dari saya, Bu, Mm-mm. yang bisa saya sampaikan. Oke, baik, saya coba jawab dulu yang pertama ya Pak ya, untuk terkait konversi SKS ke mata kuliahnya. Ya. Jadi yang memang yang sudah terlaksana ya Pak ya dari sistem PBL itu sendiri. Jadi kan nanti di program ini mereka melalui sistem PBL ya usahanya itu, saya kasih contoh aja mungkin Pak, kebetulan saya dosen di teknik mesin, saya kaitkan dulu di teknik mesin. Jadi misalnya programnya ini mahasiswa itu produknya misalnya talang AC ya Pak ya, misalnya contohnya talang AC. Nah di produk talang AC ini kan mereka dari awal itu pertama mungkin bikin desainnya pakai misalnya AutoCAD. Nah kebetulan mahasiswa ini di teknik mesin tentu dia juga belajar AutoCAD, Pak. Nah, itu pembuatan desainnya talang AC ini bisa diklaim ke mata kuliah CAD. Kemudian setelah mereka desain kan nanti mereka akan melakukan pemotongan menggunakan mesin. Nah, kebetulan misalnya pakai mesin laser cutting. Nah, ini ada di pembelajaran proses pemesinan. Nah, mereka menggunakan mesin itu, dan mereka paham dan mengerti dalam mengoperasikan, berarti ini nantinya bisa diklaim ke mata kuliah, dikonversi ke mata kuliah proses pemesinan gitu, Pak. Kemudian nanti setelah produk ini jadi, mungkin ya Pak ya, nanti mereka kan akan lihat apakah layak jual, studi kelayakan. Nah ini ada mata kuliah KWU, berarti nanti bisa dikonversi ke mata kuliah KWU gitu Pak. Kemudian mereka misalnya mempresentasikan proyeknya mereka ini dari pelaksanaan dalam program ini misalnya ya Pak ya, mungkin dalam berbahasa Inggris. Nah, ada juga mereka mata kuliahnya mata kuliah bahasa Inggris misalnya. Nah, itu berarti nanti bisa dikonversi nilai mata kuliah bahasa Inggris nanti bisa diambil dari pelaksanaan program ini gitu, Pak. Mungkin secara garis besar seperti itu, mungkin nanti beda bidang nanti kan beda lagi ya Pak ya, beda keilmuannya beda lagi yang bisa dikonversi ke mata kuliah yang memang bisa kita ambil dari program ini. Kemudian terkait kondisi mungkin yang
Politeknik Negeri Pontianak. Mungkin di kondisi di Pontianak tentu tidak akan sama dengan Batam ya Pak. Nah, dalam pelaksanaan program itu kan nanti ada dosen pendamping lapangan Pak. Jadi bukan berarti nanti DPL-nya harus dari Politeknik Negeri Batam, tidak. Jadi itu kan ada rasio 1:10. Jadi 10 mahasiswa itu akan dibimbing oleh 1 orang dosen pendamping lapangan. Dan dosen pendamping lapangan ini diperbolehkan dari perguruan tinggi asal Pak. Jadi nanti DPL-nya itu nggak hanya dari Politeknik Negeri Batam saja, tapi juga dari satu tim dengan dari Politeknik Negeri asal mahasiswa. Ini sampai saat ini kan mahasiswanya sudah sekitar 32 orang yang sudah diterima, berarti ada kemungkinan nanti 3 orang diambil 3 orang sebagai dosen, direkrut 3 orang dosen pendamping lapangan dari Politeknik Negeri Pontianak. Oke. Bu, ini Iya, masih Pak. kurang paham ini Bu. Kan Ha-ha. seperti Ibu jelaskan tadi yang konversi mata kuliah, artinya kan dia di semester 4 nih ya. Semester 3 mau ke semester 4. Nah, kan Ibu kan tahu sendiri kan kita Politeknik itu kan sistemnya paket. Iya. Artinya dalam 1 semester di semester 4 itu kan udah ada paket mata kuliahnya itu. Iya Pak. Nanti yang memang bisa diklaim mata kuliahnya, ya mata kuliah diklaim ke program ini boleh dikonversi Pak. Namun mungkin ada mata kuliah core yang memang dari Politeknik Negeri Pontianaknya sudah menyatakan oh ini tidak bisa digantikan, berarti itu boleh dilakukan secara konvensional Pak. Maksudnya dari mata kuliah itu. Jadi nanti yang mana mata kuliah yang bisa dikonversi ke program yang diklaim dari program ini dan mana yang nggak bisa digantikan, yang memang core intinya yang nggak bisa digantikan, nah itu mungkin dari perguruan tinggi masing-masing yang tahu Pak. Oh iya. Nah, cuman ada memang teknisnya bahwa yang bisa dikonversi itu hanya maksimal 20 SKS. Nah, kadang kan ada yang 1 semester itu mungkin paketnya 24 SKS gitu mata kuliahnya ya Pak ya. Sedangkan di program ini hanya maksimal 20 SKS. Berarti yang 4 SKS-nya dilakukan pembelajaran ya seperti yang biasa yang sudah terlaksana di perguruan tinggi masing-masing gitu Pak. Jelas. Makasih banyak Bu ya. Iya, sama-sama Pak. Terima kasih Pak Slamet Junaidi. Ya, Pak Aloy itu Bu. Apa? Ada lagi Bapak Ibu pertanyaan? Cukup Bu dari Pontianak. Ada kabar baru Bapak Ibu, 3 hari yang lalu kita dapat kabar terbaru. Mungkin tadi sudah disampaikan sama Bu Anissa. Ada good news gitu, kita dikasih penambahan kuota dari pusat sampai hari Jumat itu adalah bisa menerima 1.000 peserta Bapak Ibu. Tuh. Jadi ini good news-nya. Jadi nanti teman-teman yang di Pontianak jika masih ini yang sudah masuk di data kami ada 34 ya Pak Slamet Junaidi yang sudah masuk di tempat kami. Jadi kalau misalnya masih memungkinkan dalam hari ini sama besok itu masih berpeluang untuk memenuhi kuota tadi. Kami dikasih peluang Pak, jadi dikasih tambah jatah sama pusat tadi kan kota yang sudah disampaikan Bu Anissa kan 800 gitu. Jadi kita masih bisa sampai 1.000 maksimal. Itu Bapak Ibu. Jadi teman-teman mahasiswa yang ada di Pontianak mumpung kan gitu ya, mumpung ini privilege untuk teman-teman kita di vokasi kan gitu kan jarang-jarang ya. Jarang-jarang kita punya privilege sama dengan yang ada teman-teman kita yang ada di universitas. Jadi ini harusnya menambah percaya diri teman-teman di vokasi bahwa kita semua kan gitu, meskipun kita di Politeknik yang selama ini perguruan tinggi vokasi istilahnya
dipandang sebelah mata gitu. Kita nggak kalah kok dengan universitas-universitas besar yang mempunyai privilege yang sama dari kementerian. Ya salah satunya adalah lewat program Wirausaha Merdeka ini. Jadi harusnya menambah kepercayaan diri teman-teman, tambah bangga sebagai lulusan perguruan tinggi vokasi. Tuh. Oke, itu ada lagi Bapak Ibu yang mau ditambahkan? Bu Anissa? Atau teman-teman dari Politeknik Negeri Pontianak? Kan Bu Anissa? Dari saya cukup, Bu Nani. Mungkin masih ada pertanyaan Bapak Ibu atau teman-teman mahasiswa. Oke Bu, mau tanya lagi Bu sebentar. Kan? Oke, artinya ketika aktivitas luring di Poli Batam itu kan mahasiswa murni biaya sendiri Bu ya? Yang biaya programnya free Pak, selama ikut program di Poli Batam free. Yang tidak ditanggung oleh di program ini adalah biaya transportasi, biaya hidup dan akomodasi. Oke. Nah, itu memang sudah ketentuan dari pusat di 17 perguruan tinggi penyelenggara memang sudah di state di situ Pak. Jadi kita tidak boleh memberikan fasilitas yang tadi saya sebutkan tadi, biaya transportasi, akomodasi dan biaya hidup itu. Tapi selama ngikutin program di Politeknik Batam, kita tidak mengecas ke mahasiswa. Nah, jadi kan termasuk ada sertifikasi BNSP, itu free Pak. Jadi kami sudah termasuk biaya di programnya itu. Terus kalau untuk proyek wirausahanya itu kemungkinan dibiayai Bu ya? Ada Iya. untuk wirausahanya, karena kan itu yang paling utama Bu untuk aktivitas wirausaha. Oke, jadi kalau yang kita program-program yang sebelumnya yang tadi sempat disampaikan Pak Dede ya Pak, kita ada PKM, ada PMW dan sebagainya, itu kan selama ini kita ngajuin proposal langsung dapat duit ya Pak. Iya nggak langsung, bahkan ada yang cuma daftar aja langsung dapat uang kan gitu ya. Nah kalau di program ini nanti kita ada namanya kompetensi Pak, ada 2 kompetisi, ada kompetisi bisnis matching dan pitching, dan satu lagi adalah ada pesta wirausaha. Jadi nanti teman-teman tadi udah dijelaskan sama Bu Anissa, jadi nanti teman-teman yang sekarang belum punya ide usaha kan gitu, nanti kita akan guidance, kita create supaya punya ide usaha Pak. Jadi teman-teman yang sekarang belum punya ide usaha tenang kan gitu, nanti tetap kita guidance supaya tadi teman-teman punya ide usaha sesuai dengan bidang keilmuannya. Yaitu nanti kita masukkan ke level namanya level pemula. Terus kalau yang teman-teman sekarang sudah tadi luar biasa kan prestasinya dari Politeknik Negeri Pontianak, bisa jadi tahun depan kan Politeknik Negeri Pontianak ini jadi penyelenggaranya, kita yang jadi pesertanya Bu Anissa. Tadi prestasi yang disebutkan sama Pak Dede Irawan kan luar biasa nih, prestasinya nasional baik KMI dan sebagainya tadi kan luar biasa tuh. Nah, nanti itu Alhamdulillah. Iya Pak, ini kan baru tahun pertama kan, bisa jadi nanti tahun berikutnya kan bisa jadi Politeknik Negeri Pontianak Pak, jadi kami yang jadi peserta nanti. Bisa jadi Amin. Iya. Karena tadi jadi kesempatan juga. Iya, karena tadi kan teman-teman kan tengok dari penjelasan Pak Dede tadi prestasinya luar biasa tadi di tingkat nasional terkait dengan bidang kewirausahaan. Jadi teman-teman yang sudah punya usaha, nanti kita masukkan di levelnya level H1 dan nanti kita klasterisasi menjadi 6 klaster teman-teman. Tetap jadi sesuai dengan bidang keilmuannya teman-teman. Yang tadi dari TPI tadi apa Mbak Anissa, teknik penangkapan ikan ya? Teknologi penangkapan ikan. Teknologi penangkapan ikan. Jadi teknologi penangkapan ikan. Jadi teman-teman nanti kita masukkan di klaster namanya agribisnis. Jadi nanti teman-teman kita masukkan di klaster ini, klaster situ. Kalau teman-teman yang dari pariwisata bisa kita masukkan di jasa kan gitu. Nanti kita klasterisasi sesuai dengan bidang keilmuannya teman-teman jadi 6 klaster. Jadi passion keilmuannya teman-teman tetap nggak hilang gitu. Kalau teman-teman tadi di TPI, di prodi TPI ya harusnya diarahkan usahanya kan yang belum punya usaha ya yang di bidang TPI, jangan di bidang kuliner, jangan di bidang jasa dan sebagainya. Jadi diarahkan
diarahkan yang berkaitan langsung dengan TPI. Meskipun juga tetap boleh kan gitu, tapi lebih diarahkan sesuai dengan bidang keilmuannya. Makanya kita selain tadi kita leveling menjadi level 2 level pemula dan level H1, maka kita klasterisasi lagi. Jadi teman-teman tetap tenang meskipun oh saya orang elektro kok suruh ikut wirausaha ya kan selama ini kan image-nya wirausaha itu punyanya orang sosial ya Pak. Orang teknik elektro kok suruh usaha-usaha apa? Saya bisanya cuma nyolder dan sebagainya kan gitu. Nah, itu nanti oh ternyata bikin produk, bikin perkakas seperti ini itu yang sesuai dengan seleranya konsumen yang bisa kita jual itu seperti apa sih kan gitu. Nah, itu nanti kita lakukan namanya survei pasar. Oh, ini kalau kamu bikin produk itu loh produksinya oke gitu. Jadi teman-teman yang di teknik itu jago Pak produksi gitu. Tapi begitu ditanya suruh jual bingung. Gimana cara ngejualnya ya? Ini lakunya berapa dan sebagainya. Nah, itulah yang kita tadi tetap passion di keilmuannya teman-teman. Cuma kita tadi adalah mengarahkan oh ini loh bidang usaha, wirausaha yang se-inline atau komprehensif sesuai dengan bidang keilmuannya teman-teman gitu. Itu Pak Slamet Junaid. Terima kasih banyak. Oke, terus tadi Pak terkait dengan pelaksanaannya memang dari mungkin menambahkan mungkin tadi sudah dijelaskan sama Bu Anissa. Jadi desain proposal kami di awal Pak memang kita mengcapture-nya perguruan tinggi Kepri Pak. Jadi kita di awal itu kita mengcapture-nya perguruan tinggi Kepri karena memang dari desainnya pusat ini kan di panduannya tidak boleh 100% kegiatan ini 100% online Pak. Jadi harus ada offline-nya. Jadi waktu itu kami menitikkan Kepulauan Riau itu kan berpulau-pulau ya Pak. Jadi kami menitik beratkan kegiatan luring itu di 3 tempat. Jadi ada di Karimun, ada di Tanjung Pinang, dan ada di Batam. Jadi nanti teman-teman yang ada di sekitaran Tanjung Pinang nanti ngumpulnya nih di Tanjung Pinang tuh di sini gitu. Jadi nggak harus di kampus itu, tapi kita nanti akan penyelenggaraan di situ untuk kegiatan luringnya. Atau tadi yang di Karimun, lokasinya di sini nih yang Karimun dan sebagainya. Nah, karena kita beberapa minggu yang lalu, baru seminggu yang lalu Pak, jadi kita switch karena responnya di Kepri kurang menggembirakan kan gitu. Jadi kita switch, kita menerima seluruh Indonesia. Maka nanti kita akan mengklasifikasikan kembali apakah nanti teman-teman di Pontianak nanti datang ke kami atau justru kami yang datang di sekitaran. Nanti kan kebetulan kan nggak hanya Pontianak Pak, jadi ada Ketapang, ada Sanbas yang nanti nanti lebih tepat dekatnya di mana nih kita sentralnya untuk kegiatan yang luringnya, bisa jadi juga seperti itu Pak nanti. Jadi nggak harus tadi selalu semuanya tadi adalah datang ke Poli Batam. Jadi kita bisa nanti kita kondisikan dengan kalau sudah 800 peserta tadi sudah teridentifikasi lokasinya di mana aja, barulah nanti kita bisa putuskan itu. Ya, kemarin kita arahkan juga untuk mahasiswa yang berasal dari Kepri aja Bu yang daftar di Poli Batam, karena di template informasinya hanya menerima mahasiswa Kepri. Jadi sebagian besar kita arahkan ke Surabaya dan Jember sisanya. Oh gitu ya Pak ya. Oh iya, saya itu sempat nengok ini Politeknik Negeri Pontianak, tapi kok asal mahasiswanya Kepri Anambas gitu. Oh memang ada ya Pak ya? Ya, dari Kepri sama Anambas Bu. Makanya kita kirim mahasiswa ke Batam ini hanya yang dari Kepri dan Anambas. Gitu. Oke. Terima kasih Pak Slamet Junaid. 76 mahasiswa itu total. Jadi sebagian besar ke PPNS, Politeknik Perkapalan Negeri. Oh gitu. Karena itu tadi Poli Batam hanya menerima dari Kepri. Iya Pak. Iya Pak. Jadi ya tadi karena kita baru switch beberapa minggu yang lalu, terus kebetulan juga kita ada privilege baru Pak untuk vokasi itu boleh menerima tidak hanya kan kalau yang di panduan kan minimal semester 5 ya Pak. Jadi kita yang semester 3 itu sekarang diperbolehkan Pak. Dan sudah diupdate di websitenya Wirausaha Merdeka di Poli Batam bahwa anak semester 3 untuk D3, D4 ataupun S1 itu boleh daftar Pak. Itu sesuai dengan kesepakatan yang kemarin instruksi dari Pak Beni.
Itu jadi jadi mungkin masih ada waktu hari ini sama besok yang Politeknik Negeri Pontianak mahasiswanya yang semester 3 dan tertarik bisa join ke kami. Oh, Ya. banyak ya Pak yang ke Jawa. 76 luar Ya. biasa. 76. Semuanya, Bu, karena prodi teknologi penangkapan ikan itu 2 semester memang belajar di luar kampus. Oh, memang sudah keren berarti. Implementasi untuk MBKM itu di semester 4 dan 5. Bu. Oke. Wis keren Pak, luar biasa ternyata. Ya, kebetulan baru prodi TPI, Bu, yang baru implementasi 100% untuk aktivitas MBKM di luar kampus. Politeknik Negeri Pontianak. Berarti memang sudah nggak ada apa keraguan untuk nggak daftar ya Pak, karena pasti dikonversi di Politeknik Negeri Pontianak nanti begitu teman-teman balik lagi ke aktivitas di Politeknik Negeri Pontianak. Oke. Ya, saran dari saya, Bu, mungkin untuk project base-nya di bisnis itu kan memang harus real bisnis. Betul. Artinya, sebagai satker mungkin harus ada upaya untuk alokasi anggaran yang memang untuk pelaksanaan proyeknya. Kalau kita bisnis nggak ngerjain bisnis sama aja, Bu. Nggak mungkin ada artinya itu, Bu. Iya, Artinya ada memang, Pak nanti, ada ya. Pak, ada nanti biaya prototipe bahasanya Pak. Jadi tapi setelah melalui kompetensi bisnis matching tadi sama waktu nanti pesta wirausaha, jadi mahasiswa itu di-create untuk bikin ide yang belum punya ide usaha, jadi nanti di-create terus mewujudkan idenya itu nanti kita dalam program ini namanya biaya prototipe untuk mewujudkan ide usahanya tadi itu Pak. Ya, Jadi karena istilahnya tetap real Pak harusnya gitu. Ya, Jadi karena ada- kadang-kadang kan ide usaha itu nggak bisa, kadang yang bisa direalkan, kadang nggak bisa direalkan ya Pak. Ya, karena memang ada ide usaha mahasiswa yang memang sangat luar biasa, Bu, ide usahanya. Udah Wis, kita keren. raih, ya. Dan udah dibiayai di PMKB wirausaha yang internal itu memang lumayan bagus itu, Bu. Berarti nanti bisa masuk di level H1 ini Pak kalau sudah ada Pak. Wis keren ini jadi nggak perlu. Kelompok yang udah. Berarti tinggal apa? Mengembangkan supaya idenya jadi apa usahanya jadi layak ya Pak. Ya. Jadi startup kan tujuan utamanya dari Pak Jokowi kan itu ya Pak, memunculkan startup yang baru tuh. Ya. Harapannya seperti itu, Bu. Iya. Ya, Terus makasih, keren memang ya. Iya, makasih Pak Selamat Junaidi sharingnya luar biasa. Iya, iya Bapak Ibu, nanti Pak Junaidi nanti kita kontak-kontakan lagi karena nanti yang jelas kami kan nggak ada teknologi penangkapan ikan, jadi yang jelas nanti selain tadi yang dijelaskan Bu Anissa ada DPL, nanti juga teman-teman dari Politeknik Negeri Pontianak juga bisa join di program ini sebagai tim teaching. Gitu. Nanti yang ngajar Bu Anissa ini orang mesin, orang TPI diajarin mesin. Nanti nggak ini. Jadi nanti tetap kita butuh kontribusi dari teman-teman dosen di Politeknik Negeri Pontianak dalam program ini. Makanya saya bilangnya adalah program ini program berkah karena semua punya dapat manfaatnya, nggak hanya mahasiswanya, dosennya juga dapat, begitu juga untuk institusinya. Gitu. Oke, Bu, makasih banyak. Mudah-mudahan lancar jaya. Amin. Iya, terima kasih Pak. Pengusahanya nggak 3% lagi bisa 10%. Bu. Amin. Itu cita-cita seluruh Indonesia ya Pak. Iya. Silahkan Bu Anissa, ada lagi? Dari saya cukup, Bu. Cukup. Pak Selamat Junaidi, masih ada lagi? Cukup, Ibu. Makasih banyak. Oke, Mas Fajri, silahkan. Baik, terima kasih banyak Pak Selamat Junaidi, Pak Dede Irwan selaku Putri 3 Politeknik Negeri Pontianak, Pak Selamat Junaidi selaku Kaprodi TPI dari Politeknik Pontianak, dan juga Bapak Ibu dosen dari Politeknik Pontianak dan juga teman-teman mahasiswa. Terima kasih sekali lagi atas partisipasinya pada siang menjelang sore hari ini.
Semoga mungkin dari sosialisasi kali ini dapat meningkatkan semangat teman-teman dari Politeknik Pontianak untuk menjalankan ya atau ikut serta dalam kegiatan program Wirausaha Merdeka yang dilaksanakan oleh Poli Batam. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahan dalam kegiatan kita pada siang menjelang sore hari ini. Sekali lagi terima kasih. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Slamet, Jumaidi, Pak Dede, dan teman-teman semuanya. Ya, izin live ya Pak.